adalah masa-masa surutnya, ya kan? Surutnya artinya kita kadang dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Misalnya kayak pandemi kemarin, saya bayangkan omset sehari bisa 4 juta, cuma sehari dapat berapa? 150.000. Itu kan sudah nangis saya. Nggak bisa bayar karyawan. Tapi karena saya yakin Allah pasti bantu saya. Allah itu pasti dengan doa saya cuma saya, bukan tambahkan uang saya, tapi tambahkan zakat saya ya Tuhan. Cuma itu saya. Tuh aku tuh Mbak, sejak jelek-jelek bisnis itu cuma satu. Niat saya adalah menambahkan porsi zakat mal saya. Maka doa saya bukan tambahkan rezeki, tambahkan mata yang banyak, enggak, tapi tambahkan ya Allah porsi zakat saya, tambahkan jumlah zakat saya. Maka saya yakin ketika zakat saya bertambah, Allah pasti otomatis zakat saya bertambah nggak? Iya. Nah, ini yang kemudian seringkali kita tidak mengerti bahwa hitungan bisnis itu kadang tidak matematis. Kenapa? Saya bilang MD45 itu menggunakan tagline to be. Apa itu to be? Menjadi. Karena artinya bahwa MD45 berkeyakinan akan tetap eksis dengan dua hal itu, apa berdagang dan berdonasi. Yaitu bahwa ketika kita berdagang juga harus berdonasi, harus berbagi. Yaitu seiring, berdagang dulu agar kita dapat apa? Dapat pendapatan. Lalu dari pendapatan yang kita dapatkan lalu kita bagi, gitu kan? Itu namanya to be, berdagang dan berbagi. Berdonasi itu menjadi to be. Itu keyakinan saya, Mbak. Saya insya Allah dengan itu saya cuman yakin bahwa saya pengen ketika saya bisnis itu cuma berharap bisa menambah porsi zakat saya. Dan alhamdulillah tadinya saya cuma pegawai, artinya tadi zakat saya cuma dalam besaran 1,7 juta, tidak sampai puluhan gitu. Sekarang sudah dalam 5 tahun saya bisnis gitu ya, sudah puluhan zakat saya. Bahannya kan lumayan. Ini harus menjadi saya sama suami menyenangkan. Ketika harta saya dinikmati oleh orang lain, walaupun bawaannya untuk mendapatkan harta itu perih, berat perjuangan, tapi menjadi apa kemampuan maksimal kita adalah ketika kita dapat bagi banyak orang. Tidak harus dalam keadaan kaya yang luar biasa. Makanya saya plotting dalam zakat saya tidak lebih 2,5%, plotting zakat saya 10%. Berarti lebih karena maslahah ya Bu ya. Bagaimana kita khairun nas anfa'uhum. Nah itu ya, artinya cuma itu. Karena orang tua saya tuh membuat sebuah pesan kepada saya itu, jadilah faktor bukan sekedar fakta. Apa itu? Kalau faktor itu kan walaupun kecil, kita bagaimana itu akan menjadi pembangun dari angka itu, benar kan? Berpengaruh. Kalau nggak ada angka itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar fakta, kamu yang apa wujud tubuh keadami itu fakta. Tapi kalau faktor khairunas anfa'uhum linnas itu menjadi persoalan. Ini menjadi penting. Yang harus kita tagline adalah bagaimana kita dalam berbisnis juga bisa berdonasi dan berbagi. Ini yang saya ingin bangun dari teman-teman komunitas IPC. Jangan pelit, itu aja. Jangan pelit, karena nggak ada orang pelit itu masuk surga, nggak ada ininya gitu. Tapi kalau Nabi, kenapa Nabi itu kalau Nabi Muhammad itu uswatun pertamanya apa? Berdagang, bukan menjadi Nabi, tapi uswatun pertamanya adalah berdagang. Berarti bapak kita sebetulnya Islam kemudian memberikan awareness kepada umat muslim, you harus dagang loh, kamu harus berniaga loh gitu. Nggak cuma oleh pegawai. Makanya 10 gerbang ya walaupun itu mungkin doif ya, ada 10 gerbang pintu rezeki. Makanya 9 adalah punya pedagang, 1 punya bayangkan kita mau cari yang 9 apa yang 1? Maka cari yang 9 dong. Semakin banyak input
semakin banyak uang nggak masalah, tapi asal inputnya 10 gitu kan, uangnya 10 juga nggak apa-apa kan, nggak apa-apa gitu. Saya menariknya di situ. Saya ingin membangun komunitas tidak hanya awareness kepada teman-teman adalah yuk kita bangun. Kalau kita berjamaah, saling berbagi info itu penting. Oke Bu, tadi ini yang aku setuju ya Bu ya. Waktu tadi ada pertanyaan kedua nih dari Khofifah. Pertanyaannya ini bagaimana sih tadi yang saya ini ya, cara istiqomahnya itu loh Bu. Meskipun customernya sepi, bahkan tidak ada Bu di pasar pandemi seperti ini. Istiqomah ya, Iya, doa apa ya wis pokoknya. Doa. Ya itu sambil itu tadi Purinda cerita bagaimana Purinda di alun-alun itu dari 4 juta satu hari itu hanya 150.000 satu hari. Bayangkan kalau nggak nangis sehari semalam loh, sehari loh, dari buka tuh jam 8 pagi sampai jam 10 malam, jam 8 malam waktu itu pas pandemi itu hanya dapat 150.000. Kalau saya cuma berpangku tangan, aku bisa tutup, saya tidak bisa bayar karyawan. Tapi saya bismillah, kita yuk coba share apapun. Karena dia harus tablik. Kita harus tablik. Yuk kita share, gue punya ini loh, gue dagang ini loh. Oh ada yang butuh ini nggak? Oh iya, aku bisa lo cariin gitu. Itu tuh tablik. Harus di-sharekan, harus di-sharekan. Yuk mbak, kamu bantu aku bantu kamu loh gitu. Yuk itu donasi aku juga akan donasikan ke kamu. Insya Allah berkahi. Berkah itu tidak hanya menambah rezeki ya, tapi menambah sehat, agama kita menjadi baik, kita anak-anak sehat, lingkungan mahasiswa saya jauh-jauh lebih sehat, itu jauh lebih barokah gitu. Jadi tidak harus kemudian harus punya rumah bertingkat ya. Ngapain kalau punya rumah bertingkat tapi semua orang disikat, kan gak enak ya kan. Mendingan punya rumah bertingkat, tidak bertingkat tapi semua orang nyaman ya kan. Lalu kita ikat dengan namanya persaudaraan. Ini ada pertanyaan ketiga dari Hatsi Rama Ivan. Pertanyaannya, salah satu cara agar bisnis yang kita jalani tidak membuat orang lain yang sistem penjualannya sama dengan kita merasa tersaingi. Bagaimana supaya penjualan yang kita jalani orang lain tidak merasa tersaingi? Ini penting apa yang disebut etika. Etika. Ini namanya etika bisnis itu harus penting. Kenapa Nabi itu membuat usaha kesida adalah tidak boleh, misalnya tidak boleh loh kamu ketika hiar adalah masa hiar orang, terus kamu copot, gue aja dong, itu enggak boleh. Ini ada etikanya. Kok ini lagi tawar-menawar kok tiba-tiba kamu mencerobot, di aku misalnya nih sini harganya masih 10.000, terus kamu bilang udahlah beli aku aja 3.000 loh, 7.000, boleh tidak? Enggak. Ini masih dalam tawaran orang, jangan kamu ikut-ikut nyemplung. Atau misalnya itu etikanya kalau di medsos, misalnya ada orang gitu kan nawarin buka lapaknya dia, terus kau bilang aku juga ada loh 5.000, gak boleh, itu gak etis namanya. Ya kamu buka lapaknya sendiri aja, bikin status sendiri, jangan nyemplung-cemplungin punya orang lain gitu loh. Ini yang harus kita coba ganti. Masalah rezeki insya Allah sudah ada, tapi bagaimana kita berusaha dan kita harus namanya sesuai etikanya. Nah itu jujur, amanah, tablik, fatona, nah itu menjadi penting. Empat kali itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi keempat dari Usama Sam. Pertanyaannya, bagaimana meminimalisir kerugian di saat pandemi COVID-19 dan langkah apa yang harus kita siapkan setelah pandemi ini berakhir? Oke. Orang bisnis itu pertama siap untung, juga siap rugi. Itu penting. Mentalnya nggak untung terus, lalu ketika rugi lo shock mati gitu kan? Nggak boleh gitu. Jadi yang harus mental itu, makanya saya bilang harus berani dulu deh. Tadi kata kamu pasti pucur awalnya, berani dulu wis. Berani hidup, berani mati, bahasanya kayak gitu kan. Berani hidup, berani risiko gitu kan. Kalau dagang itu nggak untung terus,